Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Wijaya dengan NIM M242112 dari kelas 3B Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kali ini saya akan mereview satu jurnal tentang toksikologi lingkungan dengan judul Indeks Kualitas Air dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karangmumus yang berada di Samarinda. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2023 yang ditulis oleh Vita Paraningsi, Ratna Yuliawati, Sukisman, Hansen, Reni Sulhelmi, dan Andi Darumese. Jadi judul penelitian yang saya ambil dari jurnal tersebut adalah Indeks Kualitas Air dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karangmumus yang berada di Samarinda. Terus sumber jurnal dan tahunnya dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2023. Terus selanjutnya ada penulis jurnal, ada Vita Praningsi, Ratna Yuliawati, Sukisman, Hansen, Reni Sulhelmi, dan Andi Darumese. Terus tujuan penelitiannya untuk mengetahui indeks kualitas air dan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar Sungai Karangmumus, Samarinda. Terus metode penelitiannya yaitu menggunakan kajian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif yang menghitung IKA dari hasil studi mutu air. Parameter kualitas air yang diperiksa antara lain pH, oksigen terlarut atau DO, dan kebutuhan oksigen biologi BOD, terus kebutuhan oksigen kimiawi COD, dan padatan tersuspensi total atau TSS, nitran NO3N, terus total fosfat ada TH fosfat, dan fecal coliform atau fecal coli. Nah, titik pengambilan sampel ini dari hulu air hingga hilir Sungai Karangmumus sebanyak 8 titik, yaitu Tanah Datar, Waduk Benanga, Gunung Linggai, Jembatan Gelatik, Jembatan Esparman, Jembatan Parmiagaan, Jembatan 1, dan Jembatan Arif Rahman Hakim. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk mengambil sampel responden guna melihat dampak kesehatan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Lalu ada juga kelemahan penelitian. Yang pertama itu metode pengambilan sampel air secara purposif pada 8 titik dianggap terbatas dan tidak mungkin mewakili variasi kualitas air secara menyeluruh di sepanjang sungai. Yang kedua itu sampel responden hanya 64 orang yang dianggap relatif kecil untuk menggambarkan dampak kesehatan masyarakat yang secara luas. Terus yang ketiga ada parameter yang diukur terbatas pada aspek fisika, kimia, dan bakteriologis, sehingga memungkinkan ada faktor polutan lain yang tidak terdeteksi. Terus yang terakhir itu ada pengukuran dampak kesehatan masyarakat bersandar pada data subjektif terkait gejala seperti diare dan iritasi kulit tanpa dukungan data medis atau jenis klinis yang valid. Lalu ada kelebihan penelitian. Yang pertama itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengambilan sampel yang strategis di 8 titik sungai. Terus studi ini mengaitkan langsung hasil pengukuran air dengan dampak kesehatan yang dialami oleh masyarakat melalui 64 responden. Terus ketiga yaitu ada penelitian menunjukkan status mutu air yang sangat detail mulai dari kondisi baik dari
hulu hingga cemar berat di hilir, yang sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik pencemaran utama serta faktor penyebab seperti limbah domestik.